Selamat bergabung kembali bersama Numerik, bimbingan belajar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi trigonometri, yaitu membuat grafik dasar suatu fungsi sinus, kosinus, dan tangen. Yang pertama, kita akan membuat grafik fungsi Y sama dengan sin X derajat atau fungsi sinus. Sudutnya dari 0 sampai 360 derajat atau 0 derajat lebih kecil dari X lebih kecil sama dengan 360 derajat. Langkah pertama, kita buat tabelnya dulu. Ya. Tabelnya mewakili sumbu X dan sumbu Y. Di sini kita perhatikan, kita lihat di sini ini adalah sumbu Y, sedangkan yang mendatar adalah sumbu X. Maka kita tulis X dan Y. Lalu kita buat sudutnya mulai 0, 30, 90, 150, 180, 210, 270, 330, 360 derajat. Ini untuk mengisi yang di sumbu X ini, ya. Jadi 30 dengan membuat skala begini. Ini dari sini 0 sampai 360. Dibagi 2 ini 180. Lalu dari 0 sampai 180 dibagi 2, tengah-tengahnya adalah 90 derajat. 180 sampai 360, tengah-tengahnya adalah 90 ditambah 180 ini 270. Kalau dari 0 sampai 90 kita bagi 3, 90 dibagi 3 itu 30, jadi ini dibagi 3. Nah, ini bikin skalanya seperti itu. Setelah kita tentukan sudutnya yang ada di sumbu X, kita tentukan nilai yang ada di sumbu Y, yaitu paling besar 1, paling kecil negatif 1. Nah, ini yang paling besar 1, paling kecil negatif 1. Di sini tengah-tengahnya 0, maka antara 0 sampai 1 tengahnya adalah setengah. Antara 0 sampai negatif 1 tengahnya adalah negatif setengah. Setelah kita menentukan angkanya, skalanya yang benar, kemudian kita mengisi tabel yang tadi kita tulis sebelumnya. Sin 0 itu nilainya adalah 0. Sin 30 nilainya adalah setengah. Sin 90 nilainya adalah 1. Jadi sin 0, 0, sin 30 setengah, sin 90 1. Lalu sin 150. Sin 150 berapa? Kita ingat sudut berelasi, ya. 150 itu ada di kuadran 2, yaitu kurang dari 180. Berarti kita pakai 180 dikurangi berapa supaya 150, yaitu 30. Berarti kita pakai sin 30. Sin 30 berapa? Balik lagi setengah. Sin 180 0.
sin 210. 210 berarti ada di kuadran 3 ya, ada di kuadran 3 di sini. 210. Berarti kuadran 3 adalah 180 ditambah ya. 180 ditambah berapa supaya 210? Berarti ditambah 30. Berarti jadinya sin 30. Sin 30 itu setengah. Tapi karena dia ada di kuadran 3 maka negatif. Jadi negatif setengah. Sin 270 negatif 1. Sin 330. 330 ada di kuadran 4. Kuadran 4 berarti 360 dikurangi berapa supaya 330? Dikurangi 30. Jadi sin 30 setengah. Tapi dia ada di kuadran 4. Jadi nilainya adalah negatif setengah. Lalu sin 360 0. Setelah tabel Y-nya kita isi, kemudian kita kasih koordinatnya, titiknya sebelum kita gambar. 0,0 yang pertama ini. 0,0. 0,0 di sini. Lalu 30, setengah, berarti ini 30 setengah, berarti Y-nya setengah, berarti di sini. 91 Y-nya. 150 setengah. Lihat, dia simetris ya, di sini simetris. Jadi jaraknya simetris itu jaraknya dengan garis tengah ini itu sama. Kemudian 180 itu Y-nya 0. 210 min setengah di sini. 270 ini negatif 1. 330 negatif setengah. 360 0. Nah, titik-titik yang kita dapatkan ini kemudian kita sambungkan, maka jadilah grafik sinus. Kita lanjutkan dengan grafik yang kedua adalah grafik kosinus. Y sama dengan cos X. X-nya antara 0 sampai 360 derajat. Langkah pertamanya kita bikin tabel dulu, yaitu X dan Y. X mewakili sumbu X, Y mewakili sumbu Y. X-nya diisi dengan derajat besarnya sudut. Dari 0, 60, 90, 180, 240, 270, 300, lalu 360. Lalu kita isi yang sumbu Y. Kita masukkan 0 ini ke X-nya ini ya. Jadi cos 0 itu sama dengan 1 nilainya. Ya, diingat-ingat lagi sudut istimewa, sudut berelasi. Cos 60 setengah, cos 90 0, cos 120. 120 itu ada di kuadran 2. Jadi 180 dikurangi 60. Berarti cos 60. Cos 60 itu setengah. Karena di kuadran 2 rumahnya sin, maka nilai cosnya adalah negatif setengah. Lalu cos 180 negatif 1. Cos 240. 240 itu ada di kuadran 3. Kuadran 3 itu berarti 180 ditambah berapa supaya 240? 60. Berarti cos 60 setengah ada di kuadran 3, jadi negatif setengah.
Cos 270, 0. Cos 300. 300 itu ada di kuadran 4. Berarti 360 dikurangi 60. Jadi cos 60 setengah. Di kuadran 4 yang positif adalah atau rumahnya dari cos. Maka nilainya tetap positif setengah. Cos 360 adalah 1. Kemudian setelah tabel kita isi semua, lalu kita bikin sumbunya. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ya. Lalu langkah berikutnya kita bikin skala sudut yang ada di sumbu X. Kita tentukan, misalnya panjangnya ini 360. Kita bagi, berarti 180 bagi 2. 180 dibagi 2 berarti 90. Ini dibagi 2, 270. Lalu dibagi lagi, gitu ya. Jadi ini dibagi 3, 30. Ini juga dibagi 3, tambahin 30 dan seterusnya seperti itu. Setelah kita bikin sudutnya di sumbu X ini, kemudian kita kasih nilai yang ada di sumbu Y. Paling besar adalah 1, paling kecil adalah negatif 1. Antara 0 sampai 1, tengahnya adalah setengah. Yang bawah berarti negatif setengah. Kemudian kalau sudah dibuat, sumbu X-nya ditulis, sumbu Y-nya ditulis, maka langkah berikutnya kita bikin titiknya. Titik dari mana? Dari koordinat ini. Ya, jadi ini 0,1 berarti titiknya di sini, ya. Kemudian 60 setengah berarti di sini, 90 0 di sini, 120 ini 120 ke sini ke bawah negatif setengah, 180 ke bawah sini, 240 koma min setengah kan di bawah, berarti ini 240 ininya di sini titiknya min setengah. Lalu 270,0 berarti dia tetap di sini. 300 koma setengah berarti 300 Y-nya setengah di sini. 360,1 naik di sini. Setelah itu kita hubungkan titik-titik yang tadi. Jadilah ini yang disebut dengan grafik fungsi kosinus. Grafik yang berikutnya adalah grafik dari fungsi tangen. Y sama dengan tangen X. Langkah awalnya seperti tadi, kita buat tabelnya. Ada X dan ada Y. Pada sumbu X kita tulis besarnya derajatnya 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360. Kemudian kita masukkan nilainya dari tangen tersebut untuk mengisi di sini, di nilai Y. Tangen 0 adalah 0. Tangen 45 sama dengan 1. Tangen 90 sama dengan tak hingga. Tangen 135 sama dengan negatif 1. Gimana ngitungnya? Yaitu 135 ada di kuadran 2. Betul. Kuadran 2 itu 180 dikurangi berapa supaya 135? Yaitu dikurangi 45. Jadi ini tangen 45. Tangen 45 itu 1, tapi karena dia ada di kuadran 2, kuadran 2 rumahnya sin. Jadi negatif 1.
Tangan 180, 0. Tangan 225. 225 ada di mana? 225 itu ada di kuadran 3. Berarti 180 ditambah berapa supaya 225 tambah 45, yaitu 1. Tangan di kuadran 3 itu rumahnya sendiri, makanya dia positif. Tangan 270 tak hingga. Tangan 315. 315 ada di mana? Di sini di kuadran 4. Jadi ngitungnya 360 dikurangi berapa? Kurangi 45. Berarti tangan 45, 1 di kuadran 4 rumahnya kos. Jadi negatif 1. Tangan 360 itu 0. Berikutnya kita bikin grafiknya. Ya, di sini bikin grafiknya. Bikin sumbu X di sini, isi dengan tabel ini yang atas 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315, 360. Lalu sumbu Y yang sini diisi. Ini lihat di sini paling besar 1, paling kecil negatif 1. Sedangkan di sini ada tak hingga, ada 2 ya, tak hingga pada sudut 90. Ini yang disebut sama 270. Ini disebut dengan garis asymptot, yaitu dia garisnya hanya didekati saja, didekati sama si grafik, tidak memotong. Jadi makanya nilainya adalah tak hingga. Nah, kita masukkan datanya. Di sini koordinatnya adalah 0,0. Berarti di sini 0,0. 45,1 ini. Kemudian 90 tak hingga. Maka grafiknya disambung dari sini ke sini ya. Tidak memotong, lihat, tidak memotong. Kemudian 135 di sini. Koma min 1 berarti di bawah. 180 0. 180,0 sini. Berarti dia arahnya ke bawah juga ya sini. Nah, kemudian 225 1 sini. 270 tak hingga, berarti dia naik lagi juga tidak memotong. Kemudian 315 negatif 1 sini. 360 0. Ini arahnya 270 kan tak hingga, berarti dia arahnya ke bawah. Ini bentuk dari grafik tangan ya, kita bisa perhatikan. Jadi bentuknya seperti ini, dia mempunyai garis asymptot